Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi murid-murid. Sehat alhamdulillah di mana? Sudah makan, sudah sarapan, sudah mandi, sudah Lupa. Tapi nggak ada penghalang ya untuk kita memulai pelajaran hari ini lagi. Minggu kemarin Bapak menjelaskan tentang prinsip dasar animasi. Pasti sudah lupa semua kan? Dipelajari lagi. Itu penting sekali prinsip dasar animasi itu. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang seberapa pentingkah kita menggunakan storyboard dan bagaimana cara menggunakan storyboard, membuat storyboard dan cara juga menyusun. Storyboard itu sangat penting sekali teman-teman, adik-adik sekalian, murid. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya Bapak mau absen satu-satu ya. Ini kok kelihatannya sepi sekali ini. Gimana semua murid-muridnya ini? Ya dapat pulang. Duh, masih pagi ini. Jangan pulang ya. Ini materi ini sangat penting sekali. Penting, sepenting-pentingnya penting. Oke. Yang pertama, Imam Maulana Putra. Pak, hadir. Oke, selesai. Yang nggak masuk siapa ini, Imam? 30, Pak. Waduh. Di kabari ya teman-teman ya, jangan sering bolos ya. Kasihan ini orang tuanya enggak ya sekolah mahal ya. Oke, kita masuk ke dalam materi ini. Nah, murid-murid, sudah siap? Sudah siap? Kalau belum siap, silakan meraut dulu ya, cuci muka. Karena Kalau malam nggak ada muridnya, Pak. Oke, langsung masuk ke materi. Apakah sebenarnya storyboard itu? Sebelum kita mengetahui apakah sebenarnya storyboard itu, mari kita kilas balik lagi. Sebenarnya storyboard itu sejarahnya gimana sih? Kenapa kok harus ada storyboard di dalam pembuatan film animasi dan bahkan cabang-cabang lainnya, bukan hanya itu. Oke, sejarahnya itu dimulai dari tahun 1930. Sangat lama bukan? 1930 itu zamannya Walt Disney. Ada yang tahu Mickey Mouse? Tahu, Pak. Semuanya tahu Mickey Mouse pasti. Walt Disney ini yang buat Mickey Mouse. Tahun 1930 di sana di Walt Disney itu yang pertama menemukan storyboard. Yang lebih konkretnya lagi tahun 1932 mungkin ya. Nah itu yang menemukan yaitu Webb Smith. Webb Smith ini menemukannya secara tidak sengaja juga ya. Jadi dia seorang animator, dia bekerja manual untuk menggambarnya. Animasi zaman dulu kan nggak ada yang namanya komputer, semuanya manual digambar ya. Balik gitu dipaskan sama gambar-gambar sebelumnya. Nah, Webb Smith ini tadi menemukannya dengan dia tidak sengaja menumpuk karena dia bingung dengan alur yang akan digunakan. Akhirnya di papan buletin berita di kantor Walt Disney, dia memasang gambar-gambar animasinya ini tadi. Gambar-gambar animasinya ini tadi disusun sedemikian rupa akan menjadi sebuah alur. Disitulah Webb Smith menemukan storyboard, yaitu menemukan alur sebuah cerita. Itu awal mula terbentuknya storyboard. Nah, setelah itu tahun 1935 masih sama di sebuah studio animasi namanya kalau nggak salah itu Walt Herlands. Walt Herlands ini tahun 1935 menemukannya lagi, merangkumnya lagi dalam sebuah tata cara lainnya. Tuh. Oke. Selanjutnya fungsi. Kalau misalnya ada sebuah bentuk apapun itu, meja, kursi pasti ada fungsinya. Di sini fungsi dari storyboard itu ada 3, yaitu berguna untuk menggambarkan alur cerita dari awal sampai akhir. Penting itu. Kalau kita nggak bisa menemukan alur dari awal sampai akhir, kan bingung. Makanya itu perlunya storyboard itu untuk menentukan dari awal cerita, tengah cerita hingga akhir cerita. Di situ ditentukan agar apa? Agar alurnya menjadi rapi dan tertata seperti yang tadi ditemukan oleh Smith tadi. Nah,
Yang kedua yaitu perencanaan. Penting sekali untuk kita merencanakan sebuah sesuatu sebelum kita menggunakan sebuah benda, sebelum kita membuat sebuah karya. Perencanaan yang penting. Perencanaan di sini adalah storyboard. Storyboard ini adalah sebuah rancangan rencana selain skrip ataupun naskah. Kalian sudah masih tahu naskah. Storyboard ini perencanaannya. Bagaimana sebuah visualisasi itu bisa tergambarkan dengan detail, namun tidak menyulitkan seorang animator untuk membuat animasinya nanti. Nah, jadi harus direncanakan. Itu fungsinya. Nah, ketiga yang terakhir yaitu memudahkan untuk menentukan alur. Kan sudah ada alur. Ini memudahkan saat kita menaruhnya storyboard. Kita taruh storyboard ya. Nah, itu alurnya itu ditentukan di sana. Sudah jelas Mas Putra? Insya Allah Pak. Jelas ya. Oke. Yang selanjutnya itu kita ketahui di sini storyboard ini tidak semerta-merta kita harus meninggalkannya. Kita juga harus menggunakan storyboard untuk menggunakan animasi. Apalagi animasi ini penting sekali karena animasi ini tidak visual, tidak manusia yang ada di dalamnya, yaitu gambar. Gambar ini harus terstruktur. Jadi itu makanya storyboard itu sangat seperti pengalaman Bapak dulu waktu zaman masih sekolah atau kuliah dulu itu selalu bingung saat yang namanya mau menggunakan sebuah karya, entah itu video, animasi atau yang sebagainya. Bingung alurnya. Kita sudah punya naskah, kita sudah punya skrip, tapi alurnya kita bingung. Mau menempatkan cara untuk di close up atau di zoom in zoom out ini gimana, ini nanti karakternya ini mau jalan ke arah mana, itu bingung kita. Bapak juga bingung waktu itu. Nah, akhirnya Bapak membiasakan yang namanya membuat storyboard ini tadi. Dan alhamdulillah dengan storyboard ini tadi karya-karya Bapak ini tidak amburadul, tidak semuanya ya ruwet gitu ya. Jadi semakin berkah. Itu tadi Bapak sudah menjelaskan tentang fungsi ya. Ada tujuannya, ada visi, ada misi, ada fungsi, ada tujuan. Cakep. Nah, tujuan di sini itu ada 5, yaitu pertama sebagai panduan. Kita penting sekali storyboard ini sebagai panduan untuk seorang sutradara ataupun seorang animator untuk bisa menentukan ini karyanya ini mau gimana ya. Panduan itu penting. Panduan itu sangat penting. Semua butuh panduan. Yaitu panduannya adalah storyboard untuk menentukan sebuah gambar yang akan diambil nanti atau animasi yang akan digambar nanti selanjutnya. Yang kedua yaitu memvisualisasikan ide. Nah, ini tujuannya juga. Kan di setiap divisi animator, tidak semuanya animator itu cuma gambar, pasti ada divisi lainnya. Nah, di sini semua orang, semua yang ada di dalam struktur karya itu tadi, pembuatan karya itu tadi bisa memvisualisasikan ide-idenya dengan ditaruh di storyboard. Kan kita nggak mungkin memvisualisasikan di sebuah naskah, kan semuanya tulisan. Di storyboard ini kita bisa memvisualisasikan ide, gitu ya. Ini penting ini. Nah, yang ketiga yaitu alat untuk menjelaskan alur narasi. Narasi, ada yang tahu narasi? Narasi ada yang tahu? Seputar narasi itu? Narasi itu seperti kata-kata Pak. Nah, kata-kata ya, kata-kata yang untuk disampaikan. Nah, itu kata-kata yang harus disampaikan. Kalau misalnya kita hanya berpacu pada itu saja, narasi itu saja, jangan mungkin. Kita harus memvisualisasikan meskipun gambaran kalian jelek. Bapak juga gambarnya jelek kok, jelek gambaran Bapak itu. Tapi dengan kita tuangkan di storyboard, semakin kita tahu nanti arah tujuan narasi, alur cerita, naskah, teks dan lain sebagainya itu gimana.
Ya, itu yang untuk memvisualisasikan itu. Nah, yang ke alat untuk menjelaskan narasinya. Yang keempat yaitu yang keempat itu pewaktu. Maaf, itu tadi Bapak punya boleh 5 ya. 4. Yang terakhir ini untuk mengetahui sebuah timing, waktu, sequence. Jadi dalam sebuah karya ada yang namanya scene. Scene ini kan bukan scene stop ya, bukan. Scene ini untuk mengetahui dari alur kita, misalnya acting dari turun tangga hingga naik tangga. Di situ pasti ada kejadian, kita harus melangkahkan kaki, kita harus naik lagi. Itu yang namanya sequence, scene. Dalam sebuah scene itu tidak mungkin kita mengawam saja. Kita nanti scene ini gini ya, scene ini nanti kita gini ya. Apalagi itu yang bilang sutradara atau animator. Waduh, itu nggak profesional sekali itu. Jadi harus bisa mengetahui timing itu tadi. Dengan apa? Dengan storyboard itu tadi. Dengan storyboard itu tadi kita bisa mengetahui timing, bisa mengetahui waktu, sequence yang bisa Oke, itu tadi fungsi dan tujuannya ya. Nah, yang Bapak mau jelaskan di sini itu apa saja sih yang ada di dalam storyboard itu? Nah, yang pertama itu judul. Ya, judul. Habis itu ada subjudul. Terus itu ada visual ya. Setelah ada visual, ada audio. Setelah audio ini banyak, audio background dan audio sound effect. Nah, habis itu ada yang namanya dialognya itu bagaimana percakapan dari tokoh-tokohnya itu tadi ya. Selanjutnya itu properti itu apa sih? Properti itu barang-barang atau latar-latar apa yang nanti dituangkan di dalam setiap visual storyboard itu. Nah, oke. Sekian dari penjelasan Bapak ya. Ada yang mau ditanyakan? Mas Putra? Pak, Ya, silakan. kira-kira perbedaan format penulisan storyboard antara yang animasi sama yang video realistis itu seperti apa, Pak? Wah, ya. Bedanya itu bisa kita nalar ya. Kalau misalnya storyboard video, jelas kita video ya. Yang namanya video itu ya gambar asli, individu asli, manusia asli. Nah, kalau animasi kan yang digambar. Nah, bedanya itu cuman di mungkin di visual yang nanti bakal kita hasilkan ya. Kalau di animasi kita menghasilkan gambar. Kalau di storyboard film kita menghasilkan film, namun tetap sama harus digambar. Jadi makanya peran seorang storyboard, seorang pembuat storyboard itu penting. Jadi untuk menggambar itu tidak mudah untuk menggambar ya. Nah, itu. Jadi yang membedakan itu hasilnya, hasilnya nanti dihasilkan dari storyboard itu aja. Oke, setelah ini Bapak mau menanyakan sebuah storyboard. Ini contoh storyboard yang benar. Storyboard yang benar, nah, bisa dilihat alur dari awal sampai akhir setiap scene. Di situ ada judul, subjudul, visual, audio, sound effect dan lain sebagainya. Dialog juga. Ini yang benar. Kalau yang salah seperti ini. Nah, yang salah ini bolong-bolong. Jadi nggak rata, cuma di awal sampai akhir aja. Kan bingung. Kan ada biasanya itu ada 6 box, 6 visual. Cuma dari awal sampai akhir aja. Nah, yang keempat ini bolong, itu yang salah. Dan juga nggak ada dialognya, nggak lengkap lah ibaratnya. Ya, seperti itu. Oke, setelah ini Bapak mau memberikan sebuah kuis buat kalian. Setiap kelompok bagi menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok kalian bisa menulis apa fungsi dan tujuan dari storyboard. Bapak kasih waktu 10 menit, nanti selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Oke, silakan bicara. Oke, sudah selesai ya? Silakan. Mana tugasnya? Nah, Belum, Pak. Nah, silakan maju. Ini sudah saya umumkan satu ini ternyata. Mas Putra, silakan maju. Sebagai ketua kelompoknya ini, silakan. Nah, ini ya, silakan jelaskan fungsi dan tujuannya. Fungsinya apa?
fungsi dan tujuan dari storyboard. Nah, Jadi fungsi dan tujuan dari storyboard fungsinya ini adalah untuk mempermudah proses produksi film di produksi animasi Pak ya. Animasi di setiap scene-nya ya kan. Ya mudah. Terus tujuannya agar setiap scene dapat digambar dengan storyboard yang telah digambar tadi, mempermudah alur ceritanya sehingga proses produksinya lebih mudah. terus jual. Ya itu tadi Pak. Sudah. Oh ya sudah. Makasih ya. Tepuk tangan buat Mas Putra. Oke. Nah, jadi Bapak bisa simpulkan di sini bahwasanya storyboard itu sangat penting, adik-adik semuanya, murid-murid. Tidak serta-merta kita harus membuat karya itu langsung jadi, langsung kita ke software menggambar langsung jadi. Kita butuh storyboard itu apa? Untuk merencanakan. Itu sudah menjadi sistem dalam pembuatan sebuah karya, baik itu animasi maupun video. Yang jelas animasi ini sangat penting sekali storyboard. Karena apa? Di sini yang dituangkan adalah gambar. Kita menggambar untuk gambar. Jadi itu harus. Jadi harus bisa dipahami, harus disapi dengan baik. Prinsip-prinsip animasi seperti minggu lalu yang kita jelaskan, yang Bapak jelaskan, bisa dituangkan di sini. Agar apa? Agar tidak bingung dalam penerapannya. Dalam satu plot visual, misalnya, wah ada kegiatan scratch and squash, diterapkan di sana, ditulis. Selanjutnya ada timing, ada anticipation, ditulis di sana. Anticipation digambar, itu visual. Itu penting sekali untuk animasi ya, karena animasi itu ada prinsip-prinsip animasinya. Jadi harus dituangkan di sini agar apa? Agar karya yang kita hasilkan itu bisa bagus dan diterima oleh semua kalangan. Itu ya. Jadi penting animasi ini. Storyboard buat animasi penting. Karena ini kan harus ada sebuah hal yang bisa diunggulkan, yaitu dengan menerapkan prinsip animasi tadi di dalam visual. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak sudahi karena jam sudah mulai siang, waktunya istirahat. Jadi Bapak ada tugas untuk minggu depan, setiap siswa harus membuat satu lembar storyboard. Satu lembar storyboard itu ada 6 visual ya. Harus membuat satu lembar storyboard dari awal sampai akhir. Satu scene saja, satu gerakan saja, satu cuplikan saja yang dituangkan di dalam storyboard itu tadi. Ya. Mas Putra, bisa dipahami? Bisa Pak. Tugasnya apa tadi? Membuat storyboard. Ya. Membuat storyboard. Nah, dikumpulkan minggu depan. Kalau misalnya besok, lusa sudah selesai, bisa dikoordinasi oleh ketua kelas dan dikumpulkan ke meja saya. Baik, ada pertanyaan lagi, murid-murid sekalian? Satu hal muridnya cukup. Sudah, oke. Untuk pelajaran hari ini yaitu cara untuk menjelaskan tentang storyboard dan cara pembuatannya dapat selesaikan. Oke, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, murid-murid.